Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh dan cara menggunakan fungsi if di Microsoft Excel. Fungsi if itu sendiri adalah rumus yang biasa dilakukan untuk menguji logika tertentu pada Microsoft Excel. Rumus if akan menghasilkan nilai tertentu jika uji logika tersebut menghasilkan nilai yang benar atau true, kemudian menghasilkan nilai yang lainnya apabila pengujian logika tersebut kondisinya tidak terpenuhi atau false. Untuk menggunakan fungsi if ini biasanya digunakan operator perbandingan. Apa itu operator perbandingan? Bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Yang biasa digunakan itu adalah sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Rumus if itu sendiri bisa dilihat di bagian bawah ini. Pertama ada if itu untuk rumusnya, kemudian kurung buka. Berikutnya ada logikanya yang akan dicek benar atau salahnya. Kemudian jika benar maka yang dijalankan ada di sebelah kanannya. Setelah logika ini, apabila nilainya benar ini akan dijalankan, dan apabila logikanya salah langsung ke kondisi yang paling kanan. Ini yang akan dijalankan. Untuk contoh rumus Excelnya, kita menggunakan sama dengan if jika 1 sama dengan 1 maka benar, jika kondisinya salah maka muncul tulisan salah. Di sini karena logikanya itu 1 sama dengan 1 itu kan benar, maka kalau ini di enter maka akan memunculkan hasil benar. Contoh lain misal ini kita ganti, apakah 1 lebih besar dari 1, itu kan salah, maka hasilnya ini juga akan salah. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang if tunggal. Contohnya bisa dilihat di tabel di atasnya. Nah, di sini kita buat misalnya rata-rata lebih dari 70 itu akan diterima. Selain itu akan tidak diterima. Jadi ini rumusnya sama dengan if jika kita masukkan logikanya rata-rata di sini lebih besar dari 70, maka hasilnya akan diterima. Jika kondisinya ini tidak terpenuhi, hasilnya akan tidak diterima. Tutup kemudian di enter. Nah, di sini karena nilainya 87,5 maka keterangannya diterima. Kita tinggal tarik ke bawah. Peserta kedua nilainya 70. Karena 70 itu tidak lebih dari 70 maka tidak diterima. Berikutnya sama 67 itu masih tidak lebih besar dari 70 maka tidak diterima. Sedangkan untuk dua peserta terakhir itu lebih besar dari 70, oleh karena itu hasilnya diterima. Berikutnya itu ada if ganda. If ganda itu kita memberikan kondisi lagi pada kondisi yang terpenuhi atau kondisi yang tidak terpenuhi. Jadi di sini ada logikanya lagi. Yang pertama if ganda pada kondisi yang terpenuhi. Contohnya untuk if ganda pada kondisi terpenuhi bisa dilihat di tabel di atas. Untuk syaratnya ada dua, tinggi badan lebih dari 170 cm, kemudian rata-rata nilainya lebih dari 70. Maka di sini kita sama dengan dulu if logika awalnya yang syarat pertama itu tinggi badan lebih besar atau lebih tinggi dari 170. Kemudian kondisi terpenuhinya di sini kita buat if lagi. Jika nilainya lebih besar dari 70, maka peserta tersebut akan diterima. Tapi jika nilainya kurang dari 70, maka peserta tersebut akan tidak diterima. Nah, di sini untuk kondisi terpenuhi kita tutup. Kemudian kita buat kondisi yang tidak terpenuhi jika pesertanya itu di bawah 170. Di sini langsung kita buat tidak diterima. Kita enter. Maka peserta pertama akan diterima.
karena tinggi badan lebih dari 170 dan rata-rata lebih dari 70. Kemudian peserta kedua tidak diterima karena tinggi badannya cuma 160 dan nilai rata-ratanya 70. Peserta ketiga itu juga tidak terima. Ini tingginya sudah masuk 171 sesuai syarat, tetapi ketika dites nilai rata-ratanya cuma 67. Peserta keempat itu juga tidak diterima di sini karena tinggi badannya di bawah 170 walaupun nilainya itu di atas 70. Kemudian peserta terakhir itu diterima, nilai dan tinggi badannya sesuai dengan kriteria. If ganda yang kedua adalah if pada kondisi tidak terpenuhi. Contohnya bisa dilihat di tabel di atasnya. Di sini jika tinggi badan di atas 170 maka semua peserta atau pendaftar akan diterima. Tapi jika tinggi badannya di bawah 170 bisa diterima asalkan nilai rata-ratanya di atas 75. Jadi di sini rumusnya menggunakan if. Syarat pertama, jika tinggi badan di atas 170 maka akan diterima. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, artinya tinggi badannya di bawah atau sama dengan 170, maka kita cek dulu rata-ratanya. Jadi ini ada if lagi ke rata-rata di atas 75. Jika di atas 75, maka akan diterima. Tapi jika nilai rata-ratanya di bawah 75 maka tidak diterima. Kemudian ini di enter, maka hasilnya seperti ini. Untuk peserta pertama semuanya memenuhi, yang peserta kedua tingginya di bawah 170. Kemudian karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat maka dicek di nilai rata-rata. Nilai rata-rata juga tidak memenuhi syarat, berarti hasilnya tidak diterima. Kemudian di peserta keempat, ini tinggi badannya tidak memenuhi syarat karena cuma 165. Kemudian dicek ulang setelah dites, itu nilainya ternyata 77. Oleh karena itu hasilnya akan diterima. Untuk if ganda berikutnya itu pada dua kondisi. Jika kondisi terpenuhi itu ada kondisi lagi, logika lagi di dalamnya. Jika kondisi tidak terpenuhi juga di dalamnya kita beri logika lagi. Untuk contohnya bisa dilihat di tabel di atasnya lagi. Di situ ada dua syarat diterima. Jika tinggi badannya lebih dari 170 maka rata-ratanya cukup mendapatkan nilai 70. Tapi jika tinggi badannya di bawah 170 nilai rata-ratanya harus di atas 75. Contohnya seperti ini, if kita cek dulu tinggi badannya, tinggi badan di atas 170. Jika tingginya di atas 170 maka kita cek dulu rata-ratanya. If rata-rata lebih besar dari 70 maka akan diterima. Jika tidak lebih besar dari 70 maka tidak diterima. Nah, ini untuk kondisi jika pesertanya di atas 170. Jika tinggi badannya di bawah 170, maka kita cek lagi untuk rata-ratanya apakah di atas 75. Jika di atas 75 maka akan diterima. Jika di bawah 75 maka tidak diterima. Ini kita enter. Peserta pertama itu diterima karena pertama tinggi badan di atas 170 dan rata-ratanya di atas 70. Peserta kedua itu tidak diterima karena tinggi badannya di bawah 170 di sini dan rata-ratanya setelah dicek itu di bawah 75. Peserta ketiga itu tinggi badannya 170 dan rata-ratanya harusnya itu di atas 70. Tapi karena ini cuma mendapatkan 67 maka tidak diterima. Kemudian peserta keempat tinggi badannya itu di bawah 170.
sehingga harusnya rata-ratanya itu 75 atau di atas 75. Karena di sini 77 maka akan diterima. Berikutnya itu ada if bertingkat. If bertingkat itu mirip seperti if ganda tadi, tapi kalau di if ganda tadi kan hanya satu tingkat. Nah, di if bertingkat, jika ada kondisi tidak terpenuhi maka akan ada logika lagi di belakangnya. Kalau logikanya tidak terpenuhi lagi, ada logika lain dan seterusnya. Contoh seperti ini. Kita memberikan predikat untuk nilai rata-rata dari pendaftar. Kita menggunakan if jika nilainya lebih besar dari 90, maka predikatnya itu A. Kemudian kita buat if lagi, jika nilai rata-rata di atas 80, maka predikatnya B. Seterusnya, jika nilai rata-ratanya di atas 70, maka predikatnya C. Jika nilai rata-ratanya di atas 60, maka predikatnya D. Nah, jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka predikatnya E. Kita enter, maka predikatnya akan seperti ini hasilnya. Ini B karena nilainya rata-rata itu di atas 80 untuk kondisi kedua ini yang terpenuhi. Sedangkan peserta kedua predikatnya D karena di sini tidak terpenuhi untuk nilai A. Untuk nilai B juga tidak terpenuhi, nilai C tidak terpenuhi, yang terpenuhi hanya nilai D, maka predikatnya D. Nah, ini contoh untuk penggunaan rumus bertingkat. Untuk rumus bertingkat ini hanya bisa digunakan pada if yang mempunyai 7 tingkat. Jadi untuk ini kan if-nya 1, 2, 3, 4 tingkat, jadi ini masih bisa. Tapi kalau misalnya di sini ada if lagi sampai di atas 7, maka kita sudah tidak bisa menggunakan if bertingkat. Untuk alternatif lain yang bisa dipakai itu adalah rumus VLOOKUP. Nah, untuk rumus VLOOKUP-nya akan saya jelaskan di video-video saya yang berikutnya. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.